Halo teman-teman, kembali lagi bersama Emma Mapau. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Emma akan membahas tentang sebuah film yang dirilis pada tahun 2013 di Korea Selatan. Film ini juga diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1972. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7, menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Lee Yong-go yang menderita cacat mental. Ia hanya tinggal berdua bersama putrinya yang bernama Yesung. Walaupun Lee Yong-go mengalami cacat mental, mereka hidup dengan bahagia. Hingga pada suatu hari, saat Lee Yong-go ingin membelikan tas Sailor Moon untuk sang anak, terjadilah sebuah insiden di mana ia dituduh sebagai tersangka atas penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan anak di bawah umur, hingga dia harus dimasukkan ke dalam sel tahanan dan menjalani sidang. Nah, penasaran bagaimana kelanjutan dan alur cerita film ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada awal film ini, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang berperan sebagai Yesung dewasa. Saat ini, ia sedang berada di tengah ruang persidangan. Di sini, ia menjadi jaksa pembela atas ayahnya. Selain Yesung, di persidangan ini juga dihadiri oleh Minhwa yang merupakan kepala sipir, sekaligus ayah angkat dari Yesung, dan juga dihadiri oleh mantan para narapidana yang menjadi teman dari Lee Yong-go ketika di penjara. Sidang dimulai. Yesung mulai mengatakan pembelaannya dan menceritakan tentang semua kejadian yang sebenarnya. Kemudian scene berpindah pada masa lalu. Yesung kecil dan Lee Yong-go sedang berada di depan toko. Mereka sedang memperhatikan tas Sailor Moon yang sangat didambakan oleh Yesung. Niatnya mereka akan membeli tas tersebut saat ayahnya telah menerima gaji. Namun sayangnya tas itu terlebih dahulu dibeli oleh orang lain yang merupakan anak dari komisaris jenderal. Lee Yong-go yang menderita cacat mental itu menghampiri dan merebut tas tersebut. Tapi malah dia mendapat pukulan dari komisaris jenderal. Sehari setelah insiden itu, Lee Yong-go menerima gaji. Kemudian dia dihampiri oleh anak komisaris jenderal yang memukulnya kemarin. Anak yang bernama Choi Ji-young itu mengajak dan ingin mengantarkan Lee Yong-go untuk membeli tas Sailor Moon di toko lain. Namun tiba di perjalanan, Ji-young terpeleset dan tertimpa bata, sehingga mengakibatkannya meninggal di tempat. Lee Yong-go yang berniat menolong dengan cara membuka celana dan membuat nafas buatan. Sayangnya hal itu malah salah diartikan oleh seorang wanita yang sedang melintas. Ia mengira bahwa Lee Yong-go telah memperkosa dan membunuh anak tersebut. Setelah itu, Lee Yong-go dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel nomor 7, di mana sel itu memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat. Sel nomor 7 tersebut telah dihuni oleh 5 orang napi, di mana setiap orang-orang tersebut memiliki catatan kejahatan yang berbeda-beda. Yang pertama ada So Yong-ho yang menjadi ketua gangster pada sel ini, atau bisa kita sebut dengan leader. Selanjutnya ada sang pecopet yang bernama Bong-si. Yang ketiga ada kakek Seo, seorang penipu. Dan yang keempat ada Junho, seperti kakek Seo, dia juga seorang penipu. Dan yang terakhir bernama Man Beom, dia dipenjara atas kasus berzinahan. Ketika baru masuk, dia dipukuli oleh ketua geng sel tersebut, karena mereka sangat benci atas kejahatan yang dilakukannya. Menurut mereka, itu sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Pada hari berikutnya, para tahanan sedang berada di lapangan untuk berolahraga. Tiba-tiba ada ketua gangster lain yang ingin menikam leader. Tapi hal itu diketahui oleh Lee Yong-go. Ia berlari dan menjadikan dirinya tameng, sehingga dialah yang terluka. Dan setelah kejadian itu, leader pun memberikan satu kesempatan kepada Lee Yong-go untuk mengajukan satu
suatu permintaan. Kemudian Lee Yong-go meminta agar dia bisa bertemu dengan Ye-sung. Ye-sung yang kini tinggal di sebuah panti asuhan, saat ini sedang mengikuti sebuah acara kerohanian di penjara. Leader dan teman-teman yang lain telah memikirkan sebuah rencana supaya Lee Yong-go bisa bertemu dengan Ye-sung, yaitu dengan memasukkan Ye-sung ke dalam kardus yang berisi roti untuk makanan para napi. Dan akhirnya Ye-sung dan Lee Yong-go pun dapat bertemu. Sayangnya, pertemuan itu tidak dapat berlangsung lama karena rombongan rohani yang membawa Ye-sung akan segera pulang. Nah, ketika Ye-sung akan diantarkan kembali ke rombongannya, ternyata bis yang membawa rombongan tersebut sudah pergi terlebih dahulu. Akhirnya Ye-sung pun terpaksa harus tetap tinggal di dalam sel bersama sang ayah hingga beberapa hari. Hingga akhirnya ia ketahuan oleh kepala sipir. Nah, akhirnya Ye-sung pun dipulangkan, sedangkan sang ayah dihukum dengan dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Pada malam hari terjadilah kebakaran di sel yang disebabkan oleh salah satu narapidana. Minhwa yang mencoba menenangkan narapidana tersebut malah ikut terjebak di dalam kobaran api. Setelah itu keduanya pun pingsan. Nah, pada saat itu, Lee Yong-go yang sedang lewat melihat Minhwa dan narapidana pingsan di dalam ruangan. Kemudian dia mendobrak pintu dan masuk ke dalam dan menyelamatkan Minhwa dan sang narapidana. Setelah kejadian insiden kebakaran itu, Lee Yong-go pun kembali ditetapkan di sel yang semula bersama dengan 5 rekannya yang lain. Selang beberapa hari setelah itu, kepala sipir mendapatkan telepon bahwa Ye-sung masuk ke dalam rumah sakit karena dia tidak mau makan. Setelah itu, kepala sipir pun menjenguk Ye-sung di rumah sakit. Nah, ketika dia berbincang dengan Ye-sung, dia merasa iba dan akhirnya memutuskan untuk merawat Ye-sung di rumahnya dan juga mengizinkan Ye-sung untuk bertemu sang ayah di sel penjara. Seiring berjalannya waktu, teman-teman satu sel Lee Yong-go melihat karakternya dan juga sang anak. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin Lee Yong-go yang membunuh anak tersebut. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan setelah menyelidikinya, mereka menemukan sebuah fakta baru bahwa anak tersebut bukan dibunuh, melainkan terpeleset dan tertimpa batu bata sehingga meninggal dunia. Setelah mengetahui fakta tersebut, mereka pun berniat untuk membantu Lee Yong-go agar ia dapat menang dalam pengadilan. Mereka melakukan ini karena mereka semua tahu bahwa Lee Yong-go sudah dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk segera bisa menutup kasus ini. Dia dipaksa untuk membuat sebuah pernyataan palsu dan menandatangani pernyataan tersebut. Leader bersama teman-teman yang lain dan juga Ye-sung selalu menolong dan membantu dengan cara mengajari dia agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika di persidangan nanti. Ia pun selalu berlatih dan mengingat semua kata-kata yang diberitahukan oleh temannya. Hari persidangan pun datang. Lee Yong-go sudah sepenuhnya yakin bahwa dia bisa melewati sidang ini. Tapi sebelum sidang dilaksanakan, Kepala Komisaris Jenderal meminta bertemu kepada Lee Yong-go. Dan ketika di pertemuan itu, dia mengancam jika Lee Yong-go tidak mau mengaku, maka putrinya Ye-sung akan dibunuh, sama seperti anaknya yang telah meninggal. Setelah itu, ketika di persidangan, Lee Yong-go pun bingung dan menjadi ketakutan. Dia teringat kata-kata sang komisaris jenderal. Dia tidak ingin anaknya disakiti apalagi dibunuh. Akhirnya dia pun memilih mengakui bahwa dia yang membunuh anak tersebut. Dan pengacara pembelanya tidak melakukan pembelaan apapun. Setelah itu, jaksa pun menjatuhkan hukuman, yaitu hukuman mati. Tanggal hukuman mati pun telah ditentukan, yaitu pada tanggal 28 Desember, di mana saat itu bertepatan dengan ulang tahun Ye-sung. Leader dan teman-teman yang lain mengetahui hal itu, mereka semua bersedih. Mereka tidak ingin ketidakadilan menimpa Lee Yong-go.
Akhirnya mereka membuat sebuah rencana, yaitu dengan membuat sebuah balon udara dengan bantuan para napi yang lainnya, yang niatnya akan mereka terbangkan pada saat acara tahunan di penjara. Hari di penjara pun tiba. Mereka melakukan semuanya sesuai dengan rencana. Akhirnya Yesung dan Leonggo pun berhasil diterbangkan. Namun sayang, sebelum balon udara itu terbang menjauh, talinya terlebih dahulu menyangkut, sehingga balon udara yang dinaiki Yesung dan Leonggo tersangkut. Akhirnya mereka pun ditangkap lagi oleh polisi. Dan setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh teman-teman Leonggo. Akhirnya mereka pun hanya pasrah. Tanggal hukuman mati pun datang, di mana saat ini mereka sedang merayakan ulang tahun Yesung. Setelah itu, Leonggo dibawa pergi ke tempat hukuman. Di situ, Yesung berpisah dengan sang ayah. Awalnya, ia mengira bahwa sang ayah akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa ini merupakan pertemuan terakhir. Dan setelah itu Shin pun kembali ke masa kini. Nah, setelah Yesung memberikan beberapa bukti, ditambah lagi dengan kesaksian para saksi, yaitu teman narapidana beserta juga dengan kepala sipir. Setelah itu, jaksa pun menentukan bahwa Leonggo tidak bersalah dan film pun berakhir. Ya, inilah akhir dari film ini. Meskipun Leonggo sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena dihukum mati, tapi pada akhirnya namanya sudah dibersihkan dan dia sudah tidak menjadi lagi tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga akhir. Kalau teman-teman mau request film yang lain, silahkan komentar. Dan juga mohon kritikan dan sarannya agar channel ini bisa lebih baik lagi.